Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Para peserta kalam GKI Marta Direja, hari ini Kamis, tanggal 28 Mei 2020, saya Pendeta Stefanus Lim rindu bertemu dan mengunjungi Ibu Bapak, Saudara-saudari di rumah kita masing-masing lewat siaran kalam sekarang ini. Nah, apa yang menjadi tema kalam sekarang ini? Temanya menarik sekali, bagaikan bejana siap dibentuk. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita dengar tema ini, kok kita jadi ingat sebuah lagu ya? Lagu yang judulnya sama, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaimana kalau kita nyanyi lebih dahulu yuk? Kita mengawali kalam dengan nyanyi bareng-bareng ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Penuhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Kami datang di malam hari ini Tuhan, mengikuti siaran kuliah Alkitab malam. Seperti tema yang akan kami renungkan, bagaikan bejana siap dibentuk. Kami datang padamu Tuhan, membawa hati yang terbuka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, untuk belajar taat, mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan bagi hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, memberikan semangat kekuatan yang baru ketika kami merenungkan dan bertemu dengan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mengawali kuliah Alkitab malam sekarang ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, dari bacaan firman manakah kita akan belajar merenungkan kuliah Alkitab malam sekarang ini? Bacaannya dipilih dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayo
Kita baca bareng-bareng ya. Kita ucapkan bersama-sama dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Yuk, kita baca, kita renungkan firman Tuhan bareng-bareng begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, malam ini kita merenungkan sebuah tema bagaikan bejana siap dibentuk. Lihatlah gambar ini. Apa yang kita mau lihat sama-sama? Saudaraku, Alkitab bercerita tentang kisah pelayanan Nabi Yeremia. Dicatat dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sekali lagi pelan-pelan ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Alkitab bercerita satu kali Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk pergi dan berangkat segera saat itu menuju ke rumah tukang periuk. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, tukang periuk itu apa? Tukang periuk itu tukang membuat alat-alat rumah tangga dari bahan dasar tanah liat. Tukang gerabah, membuat perlengkapan-perlengkapan kebutuhan rumah tangga dengan bahan dasarnya tanah liat. Saudaraku, menarik sekali bagaimana Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan mendapat tugas itu, ia segera berangkat mencari rumah tukang periuk. Kalau sekarang di wilayah kita mungkin kita bisanya nemu di daerah Kelampok sana ya, di Purwareja Kelampok banyak orang bikin gerabah, tanah liat, kerajinan keramik. Nah, menarik sekali. Saat Yeremia sampai di rumah tukang periuk, apa yang ia jumpai? Ternyata ia melihat bagaimana tukang periuk itu sedang bekerja dengan alat yang disebut pelarikan. Pelarikan itu sebuah alat yang modelnya digenjot, ya, diinjek supaya bisa berputar. Kalau dalam dunia teknik ini namanya mesin bubut, gitu ya. Nah, menarik sekali bagaimana ia membentuk berbagai macam bejana tanah liat. Tapi menarik sekali, ternyata membuat tanah liat ini supaya jadi bejana tidak sekali jadi, beberapa kali gagal, beberapa kali rusak di tengah jalan. Apakah dibuat? Ternyata tidak. Justru tanah liat yang gagal dibentuk jadi bejana yang baik akan dibentuk lagi. Mungkin bentuknya, ukurannya dibedakan. Mungkin dicarikan model yang lain lagi. Intinya
Yeremia sedang melihat bagaimana cara kerjanya seorang tukang periuk membuat alat-alat rumah tangga dari bahan dasar tanah liat, semuanya tidak sekali jadi. Saudaraku, kalau bicara tentang hidup ini ternyata tidak seperti apa yang kita harap. Saya jadi ingat kisah 3 pohon cemara di sebuah hutan. Dalam cerita itu dikisahkan bagaimana 3 pohon cemara ini tumbuh di tengah-tengah hutan cemara yang keren. Saudaraku, memang dikenal cemara di hutan itu bagus-bagus banget model bentuknya. Kira-kira 3 pohon cemara ini bercakap-cakap seperti apa? Ceritanya menarik sekali karena yang pertama, pohon cemara yang tumbuh menjulang tinggi ini, ketika ditanya apa cita-citamu, cemara pertama mengatakan pada teman-temannya, sahabatku, kalau Tuhan izinkan, aku kepingin menjadi pohon cemara yang nanti tumbuh terus. Kalau sampai ditebang orang, aku boleh dipakai untuk menjadi kotak perhiasan. Cita-citaku cuma itu, teman-teman. Supaya orang yang menebang aku menggunakan kayuku menjadi kotak perhiasan. Teman-temannya bertanya, kenapa kamu kok kepengen jadi kotak perhiasan? Ya iyalah, namanya kotak perhiasan itu kan kotak menyimpan barang-barang mahal dan berharga. Tempatku pasti sangat aman. Aku ada di wadah yang betul-betul disimpan bagus banget nih. Bahkan di dalamnya ada banyak perhiasan emas, berlian, intan, mutiara. Betapa berharganya hidupku kalau Tuhan mengizinkan aku menjadi kotak perhiasan nanti. Lalu cemara yang kedua ditanya, kalau kamu cita-citanya apa? Oh teman-teman, kalau aku seiring waktu aku sudah bertumbuh sebesar ini, andai kata suatu saat nanti aku ditebang orang, aku kepengen batang kayuku ini dipergunakan menjadi kapal pesiar. Teman-teman tahu nggak kapal pesiar itu apa? Pohon cemara kedua ini bercerita tentang cita-citanya. Kapal pesiar itu kapal mewah, kapal yang para penumpangnya itu orang-orang kaya raya, kapal yang dipakai untuk piknik, untuk berwisata, pergi ke berbagai negara, ke tempat-tempat pelabuhan yang indah-indah. Dan aku kepingin banget, Tuhan, tolong kabulkan cita-citaku menjadi cemara yang saat ditebang nanti dipergunakan sebagai kapal pesiar yang mewah. Lalu 2 teman pohon cemara ini tersenyum dan mengatakan, menarik cita-citamu. Lalu yang ketiga ditanya, kalau kamu apa cita-citanya? Oh, teman-teman lihat, bandingkan dengan pohon-pohon cemara di tempat ini. Aku cemara yang sangat lurus, bahkan aku paling bongsor, aku paling tinggi menjulang. Kalau aku boleh ditanya cita-citaku, aku akan minta pada Tuhan supaya aku tidak pernah ditebang, supaya semua orang yang datang ke hutan cemara ini terkagum-kagum melihat betapa lurusnya batang pohon cemara yang satu ini, betapa tingginya batang cemara yang satu ini. Ini luar biasa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara soal cita-cita, maka siapapun boleh mengutarakan cita-citanya, termasuk harapan-harapan ibu bapak, saudara-saudari dan saya. Saudaraku, apa yang terjadi dalam kenyataan? Betulkah 3 pohon cemara ini hasil kenyataannya
seindah cita-cita mereka. Sama sekali tidak. Justru rasanya bertolak belakang. Mana buktinya? Kita lihat pohon cemara pertama, yang harapannya itu boleh menjadi wadah kotak perhiasan yang mewah, yang menarik, yang disimpan aman. Ternyata hari itu ia ditebang oleh seorang tukang kayu. Buru-buru lagi nebang. Tebang, aku mau dibawa kemana ya? Ternyata ia dibawa ke sebuah kandang, tempat ternak. Lalu cepet-cepet bagaimana kotak kayu ini segera dibentuk menjadi tempat makanan binatang-binatang ternak. Ditaruh di kandang yang kotor, kandang yang bau banget. Pohon cemara ini sempat menangis dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kalau aku punya cita-cita mau jadi kotak perhiasan, namun ternyata Engkau justru mengizinkan aku ditebang menjadi kotak wadah pakan ternak di kandang yang kotor, bau, pesing macam begini. Kenapa kok hidupku harus begini, Tuhan? Dalam pertanyaan-pertanyaannya yang terasa tidak mendapat jawaban, tiba-tiba suatu malam ia baru sadar. Ketika malam itu datang sepasang suami istri yang mencari tempat untuk bermalam. Ternyata semua kamar penuh, sehingga pasangan suami istri itu akhirnya harus menginap di luar rumah. Dan ternyata sang istri harus melahirkan bayi. Bayi itu ditaruh pada jerami yang diletakkan pada kotak wadah pakan ternak ini. Pohon cemara yang ditebang menjadi wadah pakan ternak ini baru mengerti, oh, ternyata hidupku sesungguhnya berarti, bahwa aku boleh menjadi tempat bukan sekedar pakan ternak, tetapi Tuhan punya rencana bagaimana pasangan suami istri saat itu meletakkan bayi yang lahir dalam kandang pada kotakku ini. Dan aku baru tahu bahwa yang lahir dalam kandang, yang ditaruh, digeletakkan pada kotak dalam palungan ini adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Betapa berartinya hidupku, lebih berarti daripada sekedar wadah kotak perhiasan. Terima kasih Tuhan, aku baru memahami maksud kehendak-Mu. Itu kisah perjalanan pohon cemara yang pertama. Lalu bagaimana ketika impian itu juga berbeda dalam kenyataan tentang pohon cemara yang kedua? Saudaraku, pohon cemara kedua kepengennya itu kalau nanti ditebang akan menjadi kapal pesiar. Tapi hari itu aku melihat orang menebang aku dengan buru-buru. Memang aku dibawa ke arah laut, bau pantai. Hatiku sudah deg-degan. Apakah benar aku akan dikabulkan Tuhan menjadi kapal pesiar? Ternyata tidak. Yang menebang aku tuh para nelayan. Lalu mereka menjadikanku kapal untuk menangkap ikan. Sedih rasanya. Harapannya jadi kapal pesiar, penumpangnya wangi, kaya raya. Tapi nyata-nyatanya aku hanya dipakai di seputar danau Galilea, hanya untuk menangkap ikan. Apakah impianku gagal Tuhan? Kenapa Tuhan tidak jawab doaku?
Tapi aku baru ngerti ketika suatu hari datang seorang laki-laki, seorang guru yang hebat, masuk naik ke dalam kapalku ini. Ia berdiri dan ia mengajar banyak orang. Aku baru sadar bahwa yang masuk ke dalam kapal hidupku ini adalah Yesus, Guru dan Juru Selamat dunia. Aku merasa bangga. Hidupku jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi kapal pesiar. Hidupku boleh dipakai oleh Yesus, Guru, Tuhan dan Juru Selamat ini untuk mewartakan keselamatan di seputar Danau Galilea. Terima kasih Tuhan, hidupku jadi indah dan berarti banget nih. Bagaimana dengan cemara yang ketiga? Ketika impiannya berbeda dari kenyataan. Kalau aku kepingin jadi cemara yang tumbuh menjulang tinggi, jangan sampai ditebak. Hari itu orang terburu-buru menebang aku. Bahkan dengan kasar sekali memotong bagian batang tubuh ini. Lalu aku ditarik, diseret, dibawa kemana di siang yang panas seperti ini. Ternyata aku dibawa menuju ke sebuah bukit. Namanya Bukit Golgota. Di sana aku dipakai untuk menjadi sebuah tempat untuk meletakkan seorang hukuman. Aku ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Dan aku melihat siapa yang disalibkan di sana. Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Sekarang aku merasa ternyata impianku itu dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan lebih memilih aku ditebang untuk menegakkan sebuah salib di atas puncak Bukit Golgota. Tempat keselamatan yang dicari oleh seluruh dunia. Yesus yang mati di atas kayu salib. Aku bersyukur hidupku boleh menjadi palang kayu salib di Bukit Golgota. Indah sekali hidupku Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, benar sekali kalau Nabi Yeremia saat ada di rumah tukang periuk itu melihat apa yang terjadi. Ayo kita baca ayat yang keempat bersama-sama. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku, ketika Nabi Yeremia mengamati cara kerja tukang periuk, saat periuk yang dibentuk itu gagal, apakah tukang periuk ini menyerah? Sama sekali tidak. Justru apa yang gagal diproses dibentuk ini lalu dikerjakan ulang, dibentuk kembali menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok bejana yang semula dirancang demikian batal, gagal, rusak? Ya penyebabnya bisa macam-macam. Bisa saja ada kerikil batu di dalam tanah liat itu. Bisa juga tanahnya terlalu keras. Tapi buat sang tukang periuk itu nggak masalah. Kerikil itu bisa diambil dibuang. Tanah yang keras bisa ditambahi air lalu diaduk kembali. Dan siap jadi bejana lain yang lebih indah. Sekarang pertanyaan kita. Bagaimana kehidupan diri kita? Apakah keadaan hidupku merasa apa yang aku harap, apa yang aku minta, apa yang aku doakan, apa yang aku cita-citakan berbeda kenyataannya? Lebih-lebih dalam saat-saat seperti ini, kenapa Tuhan rencana-rencanaku berubah semua gara-gara pandemi COVID-19? Kenapa Tuhan semua yang baik yang sudah aku impikan berbeda hasilnya dengan kenyataan seperti ini? Apakah berarti hidupku gagal?
Apakah berarti Tuhan tidak dengar doaku? Jangan buru-buru mengatakan seperti itu. Tuhan bisa membentuk kembali seperti bejana yang memang siap dibentuk. Tidak pernah terlambat untuk dibentuk ulang. Seperti tukang periuk membentuk bejana itu lebih baik dan makin baik. Saat Nabi Yeremia memperhatikan cara kerja tukang periuk itu, di sanalah firman Tuhan diberitakan untuk Nabi Yeremia. Ayo, kita baca ayat 5 dan ayat 6. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari kita fokus ke ayat 6 bagian B. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia hidup sedang mengalami masa-masa pembuangan di negeri Babel. Bangsa Israel merasa hidupnya sudah hancur sebagai orang yang kalah perang. Bangsa Israel merasa sebagai umat yang dibuang. Tapi Tuhan justru bicara lewat Nabi Yeremia. Katakan kepada umatku, sampaikanlah kepada bangsa ini, bahwa tangan Tuhan sanggup seperti seorang tukang periuk, dapat membentuk kembali kehidupan menjadi baru. Puji Tuhan, benar sekali tema hari ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Mengingatkan kita pada lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Ayo, sekarang kita nyanyikan bareng-bareng lagi yuk, lagu ini yuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah
Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui siaran kuliah Alkitab malam saat ini, kami boleh merenungi tentang perjalanan hidup kami. Ketika kami merasa mengapa Tuhan semuanya menjadi berantakan karena pandemi virus COVID-19. Ketika kami mengeluh dan bertanya mengapa Tuhan harus terjadi ini di kota kami, di negara kami, bahkan di dunia ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana-Mu untuk hidup kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan sanggup membentuk kehidupan kami menjadi bejana yang lebih baik lagi. Bentuklah kami Tuhan. Kami siap dibentuk menjadi bejana kepunyaan-Mu. Tuhan, hamba doakan semua peserta dan para pendengar siaran Kalam malam ini, keluarga kami masing-masing dikuatkan dengan firman-Mu. Kami siap diproses kembali menjadi bejana yang indah, bahkan lebih indah dari apa yang kami cita-citakan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu Bapa. Berkati semua anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan semua peserta kuliah Alkitab malam ini dikuatkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.